Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran, dan untuk kali ini kita akan belajar tentang sampah barokah. Kok bisa sampah barokah, sampah menjadi berkah? Yang seperti apa sih sampah yang bisa menjadi barokah atau menjadi berkah? Yuk kita langsung saja menyimak video pembelajaran ini hingga tuntas. Ya, kali ini kita membahas tentang sampah karena kita sudah melihat ya bagaimana sampah hari ini di muka bumi dimanapun itu menjadi salah satu problem dunia, salah satu masalah yang kita hadapi, penumpukan sampah yang akhirnya menjadi penyakit dan kemudian juga menyebabkan banjir. Itu kan persoalan yang kita hadapi hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa Allah pernah berfirman dalam kitabnya yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ini filosofis ya, kenapa kita membahas tentang sampah dan terjadinya banyak bencana itu sebenarnya adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini. Nah, agar kita bisa tahu nih ya sampah itu yang berkah itu yang seperti apa, kita perlu mendefinisikan apa itu sampah dan apa itu berkah ya atau barokah tadi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik bersifat terurai atau tidak dapat terurai. Ya, intinya begitulah. Sisa apapun, sisa makanan kah, sisa pakaian yang tidak terpakai tadi ya, yang ya itu menjadi sampah gitu ya. Nah, itu definisi sampah. Nah, kemudian karena kita pembahasannya adalah sampah barokah, sampah itu kan sudah tahu tadi definisinya. Terus barokah itu apa? Barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi gimana caranya agar sampah yang ada bisa menciptakan kebaikan, bisa melahirkan kebaikan, bukan bencana. Nah, seperti apa pengelolaannya? Nanti kita akan coba bahas ya, setelah tahu apa itu definisi dari sampah dan barokah itu. Sampah itu kan bermacam-macam ya. Nah, ada jenis sampah yang didasarkan pada sumbernya. Yang pertama adalah sampah alam. Nah, sampah alam ini merupakan sampah yang diproduksi ya di kehidupan liar dan kemudian diintegrasikan melalui proses daur ulang alami seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Nah, jenis sampah ini jika tidak diolah akan menimbulkan pencemaran lingkungan pemukiman. Jadi makanya harus ada pengelolaan, bisa dibuat kompos gitu ya. Kalau yang namanya alam biasanya tadi mudah terurai. Yang kedua adalah sampah industri. Sampah industri merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari sebuah proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga ya. Beberapa contoh sampah industri seperti limbah penambangan, radioaktif dari PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau ya sampah yang dihasilkan dari pabrik-pabrik yang biasa beroperasi. Misalkan pabrik sepatu kemudian menghasilkan sisa-sisa bahan yang tidak terpakai, gitu. Itu namanya sampah. Yang ketiga adalah sampah nuklir. Nah, sampah nuklir ini merupakan jenis sampah dengan bahan sisa yang masih memiliki bahan yang bahaya, radioaktif.
Nah, sampah ini biasanya dihasilkan dari sisa reaktor tenaga nuklir, namun juga bisa dihasilkan oleh rumah tangga, rumah sakit ya. Selain itu, sampah nuklir juga didapat dari penambangan uranium. Nah, uranium itu kan unsur yang ya bahaya, harus dikelola dengan baik, dengan sesuai dengan apa namanya seharusnya, karena itu mengandung tadi radioaktif, bisa kena radiasi bahaya. Nah, bisa juga dengan pemrosesan hasilnya gitu ya, hasil sampah nuklir ini dihasilkan dari pemrosesan radium dan beragam proyek penelitian lainnya. Dan yang keempat adalah sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah jenis sampah yang dihasilkan oleh manusia seperti sisa makanan. Nah, jumlah sampah yang dihasilkan dari jenis ini jauh lebih kecil sebenarnya ya jika dibandingkan dengan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan juga tadi industri tadi. Gitu. Sedangkan jenis sampah yang didasarkan dari bentuknya ada dua, sampah padat dan sampah cair. Sampah padat itu kan segala sesuatu ya, jenis sampah ya, bahan yang sudah dibuang itu bentuknya padat selain cair. Tapi kecuali kotoran ya, urin, kotoran manusia, urin dan juga sampah cair. Nah, kemudian sampah cair itu bahan cairan yang telah digunakan lalu kemudian tidak digunakan lagi, tidak diperlukan kembali dan akhirnya dibuang di tempat pembuangan sampah. Ya, itu bentuknya cairan. Nah, itu namanya sampah cair. Berikutnya adalah jenis sampah yang didasarkan pada sifatnya. Yang pertama adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik ya, botol, kertas, plastik mainan, dan gelas minuman. Nah, jenis sampah anorganik ini biasa disebutnya sebagai limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam atau bahan hayati ya, tapi barang yang dibuat oleh manusia, buatan manusia. Sehingga sampah anorganik ini sangat mudah sebenarnya ya, kalau mau itu sangat mudah untuk diolah kembali atau kemudian dijual kembali, didaur ulang sebenarnya. Dan yang selanjutnya adalah sampah organik. Sampah organik ini adalah jenis sampah yang biasa dijadikan pupuk kompos. Nah, jenis sampah ini berlawanan ya sangat berbeda dengan sampah anorganik karena sampah organik ini sangat mudah membusuk ya. Seperti contohnya apa? Sisa makanan, daun-daun, sayuran, itu namanya sampah organik. Selain jenis sampah organik dan anorganik, ada juga sampah yang beracun. Jenis sampah beracun biasa disebutnya sampah B3. Nah, jenis sampah ini tadi dikatakan sebagai sampah yang beracun. Ini dihasilkan dari limbah pabrik dan rumah sakit. Nah, ini akan menimbulkan penyakit, berbagai macam penyakit karena bahaya tadi ya. Dan sampah B3 ini juga bisa timbul akibat bencana dan bongkaran puing bangunan. Nah, sampah beracun ini atau B3 ini adalah jenis sampah yang sampai sekarang secara teknologi belum bisa diolah dan akan muncul secara periodik ya. Lalu bagaimana sih agar sampah-sampah yang dihasilkan di muka bumi ini tidak menimbulkan bahaya dan berupaya agar sampah-sampah itu menghasilkan suatu kebaikan atau menjadi berkah gitu ya. Gimana dong seharusnya? Nah, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Sehingga kalau lingkungan kita bersih, itu akhirnya membuat kita juga sehat kan. Nah, bagaimana sih cara menjaga lingkungan kita selalu bersih? Yang pertama, bumi ini sekarang itu sudah banyak sekali kerusakan gitu ya. Kerusakan lingkungannya itu udah luar biasa. Hutan-hutan digundulin, akhirnya menimbulkan banjir, tanah longsor gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah kita melakukan reboisasi atau penghijauan atau penanaman kembali pohon-pohon. Atau kalau misalkan di sekitar kita belum ada pohon ya kita tanam gitu. Nah, itu disebutnya penghijauan di sekitar rumah kita, di lingkungan kita agar lingkungan kita bersih dan juga terhindar dari yang namanya banjir. Dan yang selanjutnya gitu,
senantiasa rajin gitu ya, baik kita, keluarga kita, anggota masyarakat gitu, selalu membersihkan selokan dari sampah-sampah secara rutin. Makanya kalau mungkin di komplek, di kampung-kampung suka ada tuh kerja bakti setiap ya seminggu sekali lah atau sebulan sekali lah gitu ya. Itu penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ini sangat efektif untuk mencegah banjir dan bahkan juga bisa mencegah yang namanya penyakit demam berdarah yang dihasilkan dari nyamuk tadi ya. Nah, sehingga apa? Kita kalau ternyata selokannya bersih ya tidak akan banyak nyamuk, tidak akan timbul penyakit gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah kita harus mengelola sampah dengan benar. Kalau sampahnya kayak tadi, sampah yang organik jenis-jenis sampah alam yang mudah terurai, ya harus rajin-rajin juga kitanya misalkan membuatnya jadi kompos gitu ya. Nah, bagaimana dengan sampah anorganik? Kalau sampah anorganik itu bisa didaur ulang. Misalkan plastik gitu ya, bekas botol itu bisa didaur ulang, dijual kembali gitu. Kemudian mereka yang pabrik-pabrik yang menerima sampah tersebut bisa mendaur ulangnya kembali atau kertas misalkan gitu ya. Jadi kita ya harus peduli gitu ya sehingga sampah yang kemudian dihasilkan tadi akan memberikan kebaikan sehingga kita bisa katakan bahwa oh sampahnya berkah gitu ya karena melahirkan kebaikan. Nah, tapi untuk bisa mengelola sampah itu dengan benar, tentu kita harus mengetahui jenis sampahnya. Tadi sudah disebutkan jenis sampah itu apa aja dan kita harus tahu cara pengelolaannya secara benar. Sehingga memungkinkan bagi kita untuk bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita, menjaga bumi agar tetap sehat, menjaga bumi kita itu agar tetap bersih gitu ya. Begitu. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang sampah barokah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.